Di sini huruf ba. Perhatikan di samping. Maka huruf mim ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisi. Akan kami jelaskan dengan sangat detail dan juga pelan-pelan. Harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya dapat lancar membaca Al-Quran, kemudian juga yang sudah lancar dapat paham ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Quran dan tajwidnya. Kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang berniat untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, yang berniat untuk memperlancar bacaan Al-Qurannya. Akan kami jelaskan dengan sangat detail dan juga pelan-pelan. Harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya dapat lancar membaca Al-Quran, kemudian juga yang sudah lancar dapat paham ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Kita kali ini akan belajar ngaji pada surah Al-Baqarah ayat 99. Nah, jadi untuk latihan mandirinya pada ayat 100. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas bersama-sama pada surah Al-Baqarah ayat 100. Karena kita mencari ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengajinya. Surah Al-Baqarah ayat 99. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Baik saudaraku semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu kami ingatkan kembali untuk latihannya di rumah, jangan sampai lupa ya saudaraku semuanya. Baiklah, di sini walaqad. Nah, di sini ada huruf dal yang sukun. Tanda sukun itu seperti ini ya. Tanda sukun atau tanda huruf mati. Ya. Perhatikan di samping, huruf dal termasuk kepada huruf qalqalah. Nah, jadi apabila dia sukun maka dipantulkan. Maka huruf dal ini dipantulkan. Akan tetapi huruf dal di sini, perhatikan yang di bawahnya itu termasuk kepada huruf qalqalah, termasuk kepada qalqalah sugro. Termasuk kepada qalqalah sugro. Kenapa kok qalqalah sugro? Karena huruf dal ini dia sukun. Nah, sukun dengan sendirinya. Nah, bukan sebab kita sukunkan. Nah, bukan sebab kita sukunkan. Nah, atau karena dia di tengah kalimat seperti ini. Maka ini namanya qalqalah sugro. Jadi caranya itu dipantulkan dan pantulannya itu kecil saja. Walaqad. Nah, mantul seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun berjumpa dengan huruf za. Perhatikan, ketika kita membaca Al-Quran, jika berjumpa dengan huruf nun, berjumpa dengan huruf nun sukun, atau berjumpa dengan tanda baca tanwin. Nah, perhatikan di samping, tanda baca tanwin itu ada 3. Ada baris 2 ke atas namanya fathah tain, baris 2 ke bawah namanya kasrah tain, ya. Kemudian ada baris dhammah tain atau tanwin dhammah. Nah, itu.
Jadi ada 3. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan huruf yang memiliki tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan kita ada nun sukun nih. Kita lihat-lihat huruf di depannya huruf apa. Kita lihat di samping. Ternyata huruf za ini adalah huruf ikhfa hakiki. Nah, maka huruf za ini hukumnya adalah ikhfa. Nah, maka ini adalah ikhfa hakiki, dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi dibaca samar dan juga berdengung. Anzalna seperti itu. Berdengung itu suaranya itu kita panjangkan. Kita tahan, kita panjangkan kira-kira 2 ketukan. 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Anzalna seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun, dan huruf nun ini memiliki kaki ke atas. Nah, kaki ke atas ini adalah huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf di belakang alif dia berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Nah, ini ada alif, di belakangnya ada huruf nun berbaris ke atas. Nah, karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang alif, maka dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya dia adalah mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat. Nah, sudah di beda kata ya ini ya. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mana huruf hamzahnya? Nah, ini. Nah, ini penting untuk diperhatikan saudaraku semuanya. Ketika kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif tapi dia ada tanda bacanya seperti ini. Nah, atau seperti ini, ada barisnya. Nah, atau seperti ini ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Nah, huruf hamzah. Karena huruf alif itu dia tidak bisa memiliki baris, tidak bisa memiliki harokat, tidak bisa memiliki tanda baca. Nah, seperti ini. Nah, ini huruf alif. Nah, sedangkan yang menyebabkan terjadinya panjang, nah, bacaan yang menyebabkan terjadinya suatu bacaan dibaca panjang adalah huruf alif, bukan huruf hamzah. Nah, jadi jangan sampai salah ya saudaraku semuanya. Nah, ini tadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Nah, jadi boleh dibaca 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. Boleh juga 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Anzalna ilaika a. Di sini ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, tadi sudah kami terangkan kalau ada alif memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah. Perhatikan tanda panjang di samping itu yang di bawah ada 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian di atas hurufnya ada alif kecil berdiri di atasnya, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya maka dibaca panjang. Ini huruf hamzah, di atasnya ada alif kecil yang berdiri di atasnya, maka huruf hamzah ini dibaca panjang. Namanya mad. Apa namanya mad apa? Namanya mad badal. Kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang itu mad badal, bukan mad tabi'i. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ilaika ya. Di sini ada ya. Di atas huruf ya ada alif kecil berdiri di atasnya, maka ya ini dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Tadi kalau untuk mad badal itu dia khusus untuk huruf hamzah yang dibaca panjang, khusus untuk huruf hamzah yang dibaca panjang, mad badal itu. Sedangkan ini huruf ya, di atasnya ada alif kecil yang berdiri, nah ini maka mad tabi'i.
ayatim. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian di sini ada baris 2 atau tanda tanwin, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Nah, yang kita fokuskan adalah di depannya ini. Nah, tadi kan sudah kami jelaskan hukum itu, hukum tajwid. Kalau ada huruf nun sukun, ada tanda baca tanwin, maka lihatlah huruf di depannya begitu. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Di sini huruf ba. Perhatikan di samping. Huruf ba termasuk kepada huruf iqlab. Maka ini hukumnya adalah iqlab. Nah, karena dia iqlab, maka dikasihlah tanda mim kecil seperti ini. Mim kecil seperti ini nih. Nah, yang mengisyaratkan bahwasanya bunyi n atau bunyi nun itu dirubah menjadi mim. Nah, jadi dibaca ayatim tim. Nah, jangan dibaca ayatin bayyinah, jangan, tapi dirubah menjadi huruf mim. Ayatim. Nah, didengungkan, suaranya itu ditahan atau dipanjangkan kira-kira 2 ketukan, 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ayatim bayyinat. Di sini ada huruf nun. Di atas huruf nun ada alif kecil berdiri di atasnya. Maka huruf nun ini dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Akan tetapi kita berhenti nih pada huruf ta. Nah, kalau kita berhenti pada huruf ta, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan boleh. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Sini bayyinat. Nah, 2 harokat boleh, dipanjangkan 6 harokat boleh. Bayyinat. Nah, boleh. Nah, kemudian kita berhenti pada huruf ta. Kalau kita berhenti pada huruf ta, maka huruf ta ini kita sukunkan, kita baca mati. Kenapa kok kita sukunkan? Karena huruf ta ini dia tidak memiliki tanda panjang. Coba kita lihat di samping. Apakah huruf ta ini memiliki tanda panjang? Tidak ada. Tidak ada memiliki tanda mat, tidak ada. Maka kita sukunkan. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau kita berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan. Ini kita berhenti pada huruf ta. Karena dia tidak memiliki tanda baca panjang, maka disukunkan. Bayyinat. Nah, kemudian kalau huruf ta ketika dia sukun itu, ada desisan yang keluar daripada mulut kita. Bayyinat, bayyinat. Nah, ada desisan seperti bunyi ular berdesis gitu. Karena huruf ta ini dia memiliki sifat hamas. Nah, jadi ada angin yang berhembus yang keluar daripada mulut kita. Bayyinat. Nah, berdesis seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Nah, ini adalah waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz. Maknanya itu kita boleh berhenti di sini. Kemudian kalau napas kita sampai juga boleh dilanjutkan, berhenti di sini. Tidak berhenti di sini tapi langsung dilanjutkan juga boleh. Mau berhenti boleh, mau dilanjutkan juga boleh. Kemudian di sini ada huruf mim. Nah, huruf mim ini memiliki alif. Nah, ini alif yang disambung dengan huruf mim. Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas atau berbaris fathah, maka dibaca panjang. Maka huruf mim ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf mim, dia berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Matobi'i panjangnya
dua harokat atau kira-kira dua ketukan. Wa ma yak, huruf kaf dia sukun. Nah, huruf kaf ini juga memiliki sifat hamas. Nah, jadinya ada bunyi yang berdesis yang keluar daripada mulut kita. Yak, nah seperti itu. Yak furu biha. Nah, sama dengan huruf ta ini tadi juga memiliki sifat hamas. Yak furu biha. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf H. Huruf H ini memiliki alif. Nah, mana alifnya ini? Di depan huruf H ada alif, ini alifnya. Nah, perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf H ini dibaca panjang karena posisinya tepat berada di belakang huruf alif dan dia berbaris ke atas. Ini huruf alif, di belakangnya huruf H, dan huruf H-nya ini berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Nah, ini pada mulanya dia matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa lagi dengan hamzah di lain kalimat. Nah, sama dengan ini tadi. Nah, sama dengan ini. Nah, maka karena matobi'inya berjumpa dengan hamzah di lain kalimat atau di beda kata, maka namanya menjadi mad jaiz munfasil, sama dengan yang di atas ini. Panjangnya 4 harokat boleh, 5 harokat juga boleh. Panjangnya itu 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, boleh juga 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Biha illal fasiqun. Nah, kemudian di sini kan ada lam alif nih. Lam alif. Di sini ada alif nih, ini alif nih. Nah, kemudian ini huruf lam. Huruf lamnya berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf lam ini dibaca panjang. Kalau kita melihat rumus tersebut, ya kan? Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Di sini ada huruf lam berbaris ke atas, harusnya dibaca panjang. Tapi huruf lam alif di sini tidak dibaca panjang, karena di depannya ada huruf yang sukun atau huruf mati, maka panjang di sini itu gugur. Nah, maka huruf lam ini tidak dibaca panjang. Jadi dibaca illal fasiqun. Nah, kemudian ada huruf fa, di atas huruf fa ada alif kecil berdiri di atasnya. Maka huruf fa ini dibaca panjang. Namanya matobi'i. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fasiqun. Kemudian di sini ada huruf wasukun. Di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf qaf ini dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa, di belakang huruf wa sukun ada huruf qaf berbaris dhammah dia, maka dibaca panjang. Pada mulanya ini namanya matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Sama dengan ini tadinya, sama juga dengan ini. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau misalkan tadi di sini kita baca mad arid li sukun panjangnya 2 harokat, maka di sini harus 2 harokat juga. Kalau di sini tadi 4 harokat, maka di sini juga harus 4 harokat, begitu, harus konsisten. Fasiqun. Nah, huruf nun ini kenapa kok dibaca sukun? Nah, sudah kami jelaskan tadi di sini nih. Nah, huruf nun ini dibaca sukun karena dia tidak memiliki tanda panjang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran,
apabila kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan. Nah, kita berhenti pada huruf nun, sedangkan huruf nun tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf nun tersebut harus kita sukunkan. Jadi dibaca fasikun, jangan dibaca fasikuna, jangan, tapi dibaca fasikun. Nah, sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Shadaqallahul azim. Baik saudaraku semuanya, cukup sekian belajar mengaji kita kali ini. Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami atau ada yang masih mengganjal nih di dalam hati begitu ya, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, komen saja di bawah. Insya Allah kita akan menjawab setiap komentar daripada saudaraku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.